Transmisi dialog dan analog. Apa itu transmisi digital dan analog? Transmisi digital. Transmisi digital adalah metode pengiriman sinyal dalam bentuk data diskrit. Biasanya direpresentasikan dengan kode biner 0 dan 1. Dalam sistem ini, data diubah menjadi pulsa listrik atau gelombang elektromagnetik yang dapat dikodekan sebagai sinyal digital. Sedangkan transmisi analog adalah metode pengiriman sinyal dalam bentuk gelombang kontinu yang mempresentasikan data dengan variasi amplitude, frekuensi, atau fase. Dalam sistem ini, sinyal informasi seperti suara atau gambar dikonversi menjadi gelombang elektromagnetik yang bervariasi secara kontinu sesuai dengan data yang dikirim. Ciri-ciri transmisi digital. 1. Sinyal diskrit menggunakan sinyal diskrit dalam bentuk biner 0 dan 1. 2. Kualitas lebih baik. Data lebih tahan terhadap gangguan dan noise dibanding analog. 3. Kecepatan lebih tinggi. Dapat mengirimkan data dengan kecepatan tinggi. 4. Kompresi dan enkripsi. Data dapat dikompres atau dienkripsi untuk keamanan dan efisiensi. 5. Error detection dan correction. Memiliki sistem koreksi kesalahan seperti CRC. 6. Digunakan dalam komunikasi modern seperti internet, telepon seluler, dan siaran televisi digital. Ciri-ciri transmisi analog. 1. Sinyal kontinu. Menggunakan gelombang kontinu yang berubah sesuai dengan informasi yang dikirim. 2. Rentan gangguan. Mudah terkena noise dan interferensi dari lingkungan. 3. Kecepatan lebih rendah. Dibandingkan dengan transmisi digital, kecepatan lebih terbatas. 4. Tidak memiliki koreksi kesalahan otomatis. Kesalahan lebih sulit dideteksi dan diperbaiki. 5. Tidak memerlukan konversi untuk perangkat analog seperti radio AM atau FM atau televisi analog. 6. Digunakan dalam teknologi lama, contohnya telepon rumah kabel dan siaran televisi analog. Jenis-jenis dan contoh transmisi digital. Serial transmission. Data dikirimkan bit per bit secara berurutan melalui satu jalur komunikasi. Parallel transmission. Data dikirimkan dalam beberapa bit sekaligus melalui banyak jalur komunikasi. Synchronous transmission. Pengiriman data dilakukan dalam blok atau frame yang disinkronkan oleh clock sinyal. Asynchronous transmission. Data dikirimkan bit per bit dengan jeda waktu yang tidak tetap. Simplex, half duplex, dan full duplex. Simplex, data hanya mengalir satu arah, misalnya siaran radio. Half duplex, data bisa mengalir dua arah tapi satu persatu, misalnya walkie-talkie. Full duplex, data bisa mengalir dua arah secara bersamaan, misalnya telepon. Jenis-jenis dan contoh transmisi analog. A. Transmisi radio atau RF radio frekuensi. Menggunakan gelombang radio untuk mengirim data. Contoh AM atau FM radio, TV analog, komunikasi satelit. B. Transmisi gelombang mikro atau microwave transmission. Menggunakan gelombang mikro untuk mengirim data jarak jauh. Contoh, transmisi TV satelit, komunikasi radar. C. Transmisi cahaya atau optical transmission. Menggunakan gelombang cahaya sebagai media transmisi. Contoh, fiber optik, komunikasi inframerah. D. Transmisi telepon analog. Menggunakan sinyal suara dalam bentuk gelombang analog. Contoh, jaringan telepon PSTN, Public Switch Telephone Network. Jadi, secara keseluruhan, transmisi digital dan analog memiliki peran penting dalam komunikasi dan teknologi. Transmisi analog menggunakan sinyal kontinu yang rentan terhadap gangguan, sedangkan transmisi digital menggunakan sinyal diskrit yang lebih stabil dan efisien. Dengan keunggulan dalam kualitas, kecepatan, dan keamanan, transmisi digital kini semakin menggantikan sistem analog dalam berbagai bidang. Perkembangan teknologi terus mendorong transformasi ini, membawa manfaat besar dalam kehidupan sehari-hari dan industri.